Saudara sekalian, bacaan-bacaan dari kitab suci mengajak kita untuk menengok kembali perjalanan kita masing-masing, kisah panggilan kita, bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan, dan juga baik kalau kita mengingat mereka semua yang bukan sekedar dipanggil tetapi diberi tugas khusus, entah menjadi pemimpin, entah melaksanakan tugas yang istimewa. Secara umum dapat kita katakan kebanyakan itu justru bukan orang-orang yang sempurna. Kebanyakan itu kelihatannya orang biasa saja, atau bahkan mungkin yang bersangkutan merasa saya ini banyak kelemahannya, saya ini banyak kekurangannya, saya masih muda, saya tidak bisa apa-apa. Mengapa harus saya yang dipanggil? Mengapa harus saya yang mengerjakan tugas seberat itu? Refleksi Nabi Yesaya menunjukkan hal itu. Yesaya bereaksi, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Itu kesadaran Yesaya. Kalau kita terapkan dalam hidup kita sekarang ini, orang yang najis bibir itu orang yang seperti apa kira-kira perilakunya? Mungkin dia itu kalau itu wanita suka pakai apa itu? Lipstik gitu ya. Ketoke ayu, ketoke nyenengke, ketoke meraati. Ning, lah itu ning. Kalau dari mulut yang menarik itu kemudian terdengar kata-kata kotor, itulah yang disebutkan najis bibir. Kontras dengan katakanlah kecantikannya. Siapapun di antara kita, saya hanya ingin menunjukkan kontrasnya saja. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau itu dari mulutnya setiap kali bicara keluar perkara yang kotor, apapun itu, apalagi mengeluarkan perbendaharaan kebun binatang, atau juga barangkali tidak terlalu kotor seperti kebun binatang, mungkin hanya sekedar awas loh. Nah, mungkin sekedar seperti itu, awas. Itu artinya apa? Di dalamnya itu ada kemarahan, ada dendam, titenono. Mungkin sekedar seperti itu, tetapi kalau itu keluar menjadi sebuah rutinitas, itu kita tentu harus mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang keluar dari mulutmu itu meluap dari hatimu. Nah, apakah perbendaharaan kata-kata kotor yang membuat dalam bahasa Yesaya kita menjadi najis bibir, itu memang keluar dari kedalaman hati saya? Itu pertanyaan untuk kita semua. Apakah semua yang kita ucapkan itu memang mencerminkan suasana hati?
Kalau itu tidak mencerminkan suasana hati, kedalaman batin kita, masih ada pertanyaan lanjut. Mengapa kamu mengatakan hal ini dan hal itu? Apakah kita lupa apa yang disampaikan oleh Yakobus di dalam suratnya pada bab 3 mengenai lidah? Yakobus tidak bicara mengenai bibir, tetapi mengenai lidah. Dia mengatakan lidah itu hanya satu. Dengan lidah kita berdoa, kita memuji Allah. Dan dengan lidah yang sama, kita bisa mengutuki ciptaan Allah. Kita bisa menciptakan gap, jurang antar manusia. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita lebih tajam daripada silet. Sehingga orang akhirnya menciptakan lagu. Kalau orang dilukai, itu sakitnya di sini, begitu. Orang merasa sakit karena luka, bukan luka goresan pisau, tetapi luka karena kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, Petrus. Petrus kita tahu kurang lebih wataknya, spontanitasnya. Tetapi dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus orang yang mudah marah, mudah jengkel. Dan kejengkelan dia direkam oleh Lukas. Pada waktu Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab dengan nada jengkel dan emosi dan campur marah. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini bukan ungkapan yang ringan. Ini bukan ungkapan yang semeleh, enggak. Ini pasti ada kejengkelan. Kenapa? Lihat tadi, semalaman tidak mendapatkan apa-apa. Ngaplo. Kerja keras tapi nul, putul. Orang yang ahli dalam bidangnya menjadi nelayan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Hal yang tidak bisa dia mengerti, hal yang membuat mungkin harga dirinya itu jatuh. Dan sekarang disuruh melakukan hal yang sama. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Melakukan hal yang sama. Dia diperintah oleh orang yang sepertinya tidak tahu mengenai ikan, mengenai jala, mengenai menangkap ikan. Tetapi keistimewaan Petrus, kendati dia dalam hati itu memberontak, toh dia taat. Yang istimewa itu taat. Dia mau. Sama seperti Yesaya tadi juga. Pada waktu Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Jadi, kita semua menyadari bahwa kita memang manusia yang rapuh, yang ringkih, yang rentan, yang mudah tersinggung, yang mudah emosi dan seterusnya. Banyak kalau kita mau metani kelemahan masing-masing, apalagi metani kelemahan tetangga, itu jauh lebih banyak lagi. Sepertinya tidak ada baik-baiknya dari diri kita. Tetapi justru di dalam diri kita Tuhan memilih orang yang jelek ini, memilih orang yang berdosa ini untuk sebuah tugas perutusan. Maka pertanyaannya adalah mau atau tidak?
Begitu saya mengatakan, ya saya mau. Lalu segala yang lain berubah. Mengapa? Ketaatan pada sabda Tuhan, kemauan mendengarkan kehendak Allah dan kemudian melaksanakannya, itu karena kita punya keyakinan akan sabda Tuhan yang lain, yaitu jangan takut, aku akan menyertai kamu. Kita tentu mengingat refleksi Paulus sendiri di dalam 2 Korintus bab 12 pada ayat 7, di sana Paulus menuliskan demikian: supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Duri dalam daging itu gambar Paulus untuk segala macam kelemahan dan ketidakbebasan kita. Kita ingin yang baik, tetapi yang buruklah yang kita lakukan. Kita ingin menyenangkan orang, tetapi orang yang kita ingin senangkan malah mungkin tidak berkenan, dan seterusnya. Itu sepertinya Tuhan membiarkan duri itu tetap berada di dalam tubuh kita, di dalam daging kita. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kita semua ingin supaya dibebaskan dari segala kerapuan dan kelemahan. Kita ingin supaya menjadi pribadi yang tampil sempurna, yang menyenangkan hati dan memuaskan segala macam pihak. Tetapi lagi-lagi Tuhan sepertinya tidak membiarkan kita sempurna, bebas dari segala kerapuan dan kelemahan. Maka Tuhan menjawab kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu jaminan Tuhan. Jangan kamu merisaukan tentang kelemahan dirimu, tentang dosa-dosamu, tentang ketidaklayakanmu. Yang penting bagimu adalah laksanakan segala yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Laksanakan sebaik-baiknya dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga. Itu yang penting. Karena apa? Karena Tuhan akan menutupi segala kelemahanmu. Karena Tuhan akan memampukan kamu berbicara yang baik pada saat kamu dibutuhkan untuk berbicara. Tuhan akan menunjukkan kepada kamu tindakan mana yang paling tepat pada saat seperti itu. Kuncinya ada di niat yang baik. Jangan ada niat buruk di dalam hatimu. Aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, refleksi Paulus ini meneguhkan kita semua untuk tetap menjadi orang baik di dalam segala kerapuan kita. Karena kita yakin manakala Tuhan memanggil kita, Dia akan memberikan kekuatan, akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita lakukan.
Manakala kita melakukan hal-hal seperti itu, itulah saatnya hidup kita sebagai murid Kristus menjadi sakramen keselamatan bagi lingkungan kita. Perubahan kualitatif dalam hidup kita. Apa yang semula kita pikirkan tidak mungkin, tetapi manakala kita laksanakan dengan penuh keyakinan dan kemudian menjadi mungkin, itu memberikan optimisme, memberikan harapan kepada orang-orang lain. Loh, kalau dia itu bisa, dia yang dulu kita kenal sebagai orang buruk, orang yang banyak dosa, tetapi kok dia bisa berubah, itu memberikan harapan pada orang lain. Kalau dia bisa, aku juga bisa berubah, juga bisa menjadi baik. Perjuangan kita yang paling nyata adalah hidup keluarga kita. Gereja Katolik mengajarkan dan mengajak kita semua untuk mengangkat perkawinan menjadi sakramen cinta bagi masyarakat. Pada waktu mengawali perkawinan, kita semua menyadari kelemahan. Mungkin juga setiap hari kita berantem dengan pasangan kita. Tetapi kalau kita itu tetap setia kepada pasangan yang sama, kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan nanti memasuki pesta perkawinan, entah 15 tahun, entah 25 tahun, entah 50 tahun, entah 64 tahun, atau mungkin 75 tahun perkawinan, itu sungguh 2 atau 4 jempol harus diangkat. Karena apa? Apa yang kelihatan tidak mungkin, karena iman akan penyertaan Tuhan, kita sepertinya membuatnya menjadi mungkin. Jangan takut, jangan pesimis menghadapi segala hal yang kelihatannya tidak mungkin. Mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan, supaya kita menjadi alat Tuhan untuk mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang biasa menjadi luar biasa.